mahasiswa ini kan haus akan informasi Iya. terkait kampus. Akun ini adalah memberikan edukasi atau memberikan informasi terkait perkembangan geopolitik global, geopolitik yang ada di Indonesia ataupun di Sulawesi Utara maupun Kota Manado. Tujuannya adalah memberikan informasi bahwa ini yang terjadi di Jakarta, ini yang terjadi di Indonesia Kepada mahasiswa Unsrat. kepada mahasiswa Unsrat dan pengikut akun ini. Dorang mulai ada yang protes lah. Kita pernah baca juga. Betul. Dorang kata-katanya begini. Di komen, Katanya kok soal Unsrat, kenapa bahas soal Manado misalnya? Betul, Manado. Atau kenapa bahas berlebihan soal kelapa sawit? Iya, Oh, gitu, betul, gitu. betul. Dan memang kita rasa kita takut ya. Iya. Kita takut, aduh, kita nyada doi, Iya, mau lama-lama di kampus, kok kita mau perlihatkan tapi diri. Nah, jadi kita main di belakang layar. Nah, malam ini Torong so kedatangan Anto. Anto. Yang ada efek-efek suara begitu. Nyanda. Ya, kita ada efek. Iya, ada. Jadi Anto ini singkat kita kenalkan, satu juga kita kenalkan yang apa karya yang dia sudah bikin. Dia itu orang di belakang layarnya soal Unsrat. Jadi man behind soal Unsrat. Ada akun-akun lain juga, mungkin nanti Anto yang ceritakan akun-akun lainnya itu apa saja. Dan yuk Anto. Oke. Selamat malam, selamat datang di Candlelight Talk. Selamat malam. Apa ini mau panggil kok atau Bapak Iwan? Ya nak. Mana-mana jangan panggil apa-apa. Panggil nama lemar boleh. Iya. Jadi soal Unsrat tuh, Anda bikin soal Unsrat. Iya, Nah, betul. soal Unsrat ini Anda bikin mulai dari kapan? Anda sudah bikin ini soal Unsrat? Iya. Sebelumnya kita mau sapa pemirsa dulu. Kok? Iya. Iya. Ini wajib. Soal pemirsa. Jadi kita Anto mau ucapkan dulu minal aizin wal faizin. Memang soalnya Oh iya, sorry, satu minggu. satu Ya. minggu soalnya lewat minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Juga nyepi kemarin kok, nyepi kemarin. Baru ini semua Iya, masuk semua pasca. masuk pasca. Jadi ini bulan ini memang Penuh berkat ini. penuh Bu. berkat. Iya. Iya, bulan penuh berkat. Jadi- Ya, kita kembali ke pertanyaan tadi. Iya, soal Unsrat itu- soal Unsrat itu dibuat kapan? Nah, jadi soal Unsrat itu kok dibuat pada tahun 2022. 2022 ya? Iya, 2022. Nah, pada saat itu kenapa akun itu saya ciptakan? Jadi persoalan pada saat itu aktivis mahasiswa kampus, khususnya terlebih khusus di Unsrat, itu tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, sedangkan untuk apa ya, menggait opini publik ya, itu kita butuh wadah kok, butuh wadah. Nah, waktu itu ada satu akun yang di luar akun ofisial, karena kalau di Unsrat kan ada Unsrat 1961 itu ofisial. Nah, ada juga yang namanya Kabu Samrat waktu itu, tapi yang kelola itu dosen teknik Unsrat yang mungkin sekarang sudah bukan mungkin ya, sekarang sudah almarhum, namanya Kabu Samrat. Nah, tetapi saya melihat waktu itu kok Kampus Sambat ini terkesan hanya memberikan informasi terkait dengan kegiatan Unsrat ataupun sekitar yang ada di Unsrat, tetapi tidak berani mengangkat isu-isu atau problem-problem yang ada di Unsrat. Nah, saya sebagai waktu itu masih ketua game ini, Komisariat Fispol Unsrat. GMNI Iya. juga ini. Melihat itu resah ya, karena saya percaya bahwa perjuangan itu tidak bisa hanya lewat darat, tetapi harus lewat udara. Nah, kita butuh wadah untuk itu, kan seperti itu. Maka terbesit di pikiran saya, saya harus membuat satu akun. Saya tidak peduli itu akun mau besar ke depannya, itu akun mau berbentuk seperti apa, yang penting akun itu menjadi wadah mahasiswa Unsrat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Jadi ini akun ini dia semangat awal itu semangat aktivisme. Semangat aktivisme, betul sekali. Waktu 2022 ini terbentuk 2022. di awal atau di akhir? Itu terbentuk pada pertengahan bulan Juni. Nah, waktu itu kok bertepatan dengan, kalau kau masih ingat, ada mahasiswa Unsrat yang bukan mahasiswa wisuda Unsrat, yang dia angkat spanduk Unsrat masih banyak pungli. Yang Itu viral di gambar. Itu se-Indonesia viral. Itu. Nah, setelah itu tidak tidak ada lagi media-media yang backup yang bersangkutan. Nah, kebetulan orang yang bersangkutan itu cukup dekat dengan kita para aktivis, dan dia berani menyuarakan itu karena memang dia resah
karena banyaknya pungli di Unsrat waktu itu. Oh iya? Iya. Jadi yang bentuk ini Soal Unsrat awalnya ini bukan Rian sendiri, ada kelompok orang yang Kalau- punya ideologi sama atau pemikiran sama, aktivisme sama, Iya. yang pada akhirnya sama-sama bikin ini akun ini. Enggak, ini akun ini memang inisiatif sendiri. Oh, jadi Ini Rian sendiri. inisiatif sendiri. Jadi kita kelola sendiri, toh. Kita kelola sendiri, kemudian kita mencoba itu autodidak. Autodidak. Bayangkan kita selaku waktu itu ketua komisariat yang harus memikirkan konsep, program dan lain sebagainya, tapi di sisi lain kita juga harus belajar bagaimana editing, belajar buat template, belajar bikin propaganda dan lain sebagainya. Jadi sifatnya otodidak. Tetapi justru satu kesyukuran yang kita dapat hari ini adalah di balik otodidak itu hari ini bisa membentuk akun ini yang sekarang dengan kita yang sekarang. Seperti itu. Waktu awal mulai apa follower beli atau bagaimana? Enggak. Kita Cari follower awalnya, organic follower atau follow orang banyak-banyak dulu atau enggak. beli kah? enggak. Jadi kita awalnya kok itu kita mahasiswa waktu itu dan kita tergolong mahasiswa yang boleh dikata kurang mampu. Jadi untuk membeli hal-hal semacam itu menurut kita tidak cocok untuk kita. Bukan tidak cocok, tidak mampu. Kalaupun ada doi paling kita ya alihkan mungkin selaku ketua organisasi kita alihkan ke misalnya pada saat diskusi doi ngopi dan lain sebagainya kita lebih penting Sorry, ke situ. 2022 itu masih ketua di posisi. Masih posisi ketua. Jadi kita ketua 2021 sampai 2022. Itu 1 tahun kepemimpinan. Nah, kemudian ada banyak sih kita kedua waktu itu. Kita awalnya sekretaris Himaju Pemerintahan Visip Unsrat, kemudian jadi ketua komisariat Gemini Swaredika Vispol Unsrat, ada ketua PKM dalam waktu itu. Waktu itu tuh pertama kali kenal di 2022 berarti kan? Waktu itu kita kenal 2023. 2023. Pada saat kita sudah lulus. Oh, lulus itu sudah tidak ketua lagi. Sudah ketua Tapi lagi. anak Gemini. Tapi anak Gemini dan memang ya harus jiwa Gemini. Iya. Karena semangat Bung Karno harus tetap dihidupkan. Seperti itu. Merdeka. Mau kampanye turun 2 itu nanti. Iya, kira-kira seperti itu kok. Di saat pertama kali bentuk itu, ngana rasa Rian atau Anto. Biasa orang panggil Anto yang Rian tuh. Iya. Sebebas itukah ngana rasa waktu itu menunjukkan jiwa atau ideologi yang ngana Iya. sebebas itukah ngana bisa menunjukkan lewat ngana suara-suara di sosial media ini? Iya. Atau bagaimana? Kenapa ini kan secara udara? Apakah secara darat juga ada movement yang Anda bikin? Iya. Atau bagaimana waktu zaman itu? Waktu itu memang di tahun 2022 kita ingat sekali banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis pada masa itu untuk menyuarakan keresahan masyarakat Manado, keresahan masyarakat Sulut. Waktu itu masih marak-maraknya terkait dengan sampai sekarang kalau tidak salah terkait dengan Manado Utara yang reklamasi. Oh iya. Kemudian yang di Kalasei kalau tidak salah yang terkait dengan pembangunan kampus di Kalasei Politeknik Pariwisata. Itu aktivis memperjuangkan itu. Nah, tetapi aktivis tidak punya wadah untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahannya kok waktu itu. Nah, kembali ke pertanyaan. Kalau tadi kok bertanya apakah sebebas itu untuk mengekspresikan atau mengaspirasikan. Jadi waktu itu memang untuk mengekspresikan semangat teman-teman aktivis itu memang bebas. Sebebas itu. Sebebas itu. Jadi kita mencoba merangkul teman-teman aktivis pada masa itu apa yang menjadi keresahan misalnya teman-teman Gemini, apa yang menjadi keresahan teman-teman HMI, PMI, GMKI, kemudian apa yang menjadi keresahan teman-teman Ormawa kampus ataupun aktivis-aktivis LSM yang ada di luar Unsrat itu sendiri. Jadi kita rangkul. Tetapi pada masa itu teman-teman kita masih status mahasiswa. Ya, status mahasiswa yang memang sudah berada di semester akhir untuk menyelesaikan studi. Nah, waktu itu kita menyuarakan ada satu tulisan yang kita tulis yaitu
terkait dengan relasi kuasa yang ada di kampus. Jadi Apa namanya? relasi kuasa yang ada di kampus. Relasi kuasa. Relasi kuasa. Oke. Nah, Itu jadi relasi tentang ini relasi kuasa ini dosen diberikan satu kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka. Tetapi mahasiswa ketika hari ini misalnya mengkritik atau memprotes, itu pasti ada ancaman pasti dari siapa? dari dosen. Wush. Ya pasti. Dan ini tidak berlaku tidak berlaku cuma di Unsrat, tapi hampir di semua kampus. Pada zaman itu, waktu itu. Sampai sekarang. Oh iya, oke. Sampai sekarang. Kita bisa jamin sampai sekarang. Kalau ada mahasiswa yang kritis misalnya dan itu berdampak misalnya ke kampus atau ke fakultas atau ke program studi ataupun jurusan, itu pasti ya sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman. Kalau pasti akan ada intimidasi atau ancaman, kita mau kasih siksa ngape bakelar. Iya. Begitu. Jadi pada saat itu memang kita tidak menunjukkan kita identitas sebagai orang di belakang atau aktor intelektual daripada pemegang akun tersebut. Waktu itu follower berapa? Itu memang waktu awal-awal memang ya dari nol kemudian ini kan berarti sudah ada efek. Iya. Kan ini sampai Anto takut untuk menunjukkan identitas berarti sudah ada impact, berarti sudah ada follower. Waktu itu berapa banyak jumlah follower kalau masih ingat? Waktu itu waktu kita kawal kasusnya yang angkat spanduk itu, saat masih banyak pungli, itu memang dari nol, tapi tertambah terus. Jadi sehari tertambah 4, 5, pelan-pelan. Tapi dalam range waktu 1 minggu, dia pertumbuhannya cepat. Cepat sekali ya? Cepat sekali. Dia pertumbuhan sampai 100. 1 minggu itu sudah 100 pengikut. Dan tambah. Jadi kita... Itu ribuan, boleh 1000-an waktu itu? Dalam waktu 1 bulan dia sudah sampai 1000. Nah, dan juga waktu itu sudah berjalan berapa bulan ya. Kemudian almarhum dosen kita yang pengelola akun Kampus Samrat mungkin mesti diluruskan yang kayak tadi yang menekan itu oknum. Iya. Kan bukan semua ya. Bukan semua ya. Kalau bilang unsur kan secara generalisir. Ini oknum. Iya, kita oknum ada oknum yang menekan. Ada beberapa oknum dosen dan memang kita rasa semua ketakutan mahasiswa seperti itu. Iya. Semua ketakutan tetap ada oknum yang dan memang kita rasa kita takut Kita takut kita nyada doi, lama-lama di kampus kok kita mau perlihatkan tapi diri. Jadi kita main di belakang layar. Nah, lanjut kok ya. Yang tadi pertanyaan soal followers pengikut. Iya. Bukan kebetulan bahasanya. Pada saat itu almarhum dosen dipanggil yang maha kuasa dan mahasiswa ini kan haus akan informasi terkait kampus. Ya. Nah, makanya pengikut dari kampus Samrat ini sudah mulai beralih ke akun yang kita kelola sendiri. Iya. Mulai pelan-pelan. Karena jadi kita atur ini. Kita nggak bisa cuma sampai di propaganda. Karena sudah tidak ada lagi akun penyeimbang. Ya kita mau sampaikan selain propaganda, ada akun yang memberikan informasi. Misalnya terkait beasiswa, pemberian informasi terkait kegiatan-kegiatan kampus itu harus ada. Jadi kasih balance. Propaganda, informasi. Termasuk peringkat-peringkat kampus kita up. Jadi ini tidak hanya angkat soal isu kasus yang ada di Unsrat, tapi juga mengangkat ini prestasi Unsrat. Jadi balance kok. Jadi sifatnya ini bukan menyerang kampus, tapi bagaimana memperbaiki nama kampus Unsrat menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Jadi mengangkat sisi bagus dari Unsrat juga. Iya, tapi di sisi lain juga angkat apa yang buruk. Tapi itu mulai dari follower masih 1000 itu Anto sudah mulai bikin perimbangan itu. Iya. Sebagian perimbangan itu. Betul. Awal-awal memang dia lebih fokus ke propaganda. Awal-awalnya memang fokus propaganda ini waktu awal itu dia hanya menyasar anak-anak kampus. Iya, propagandanya kan misalnya ada isu soal waktu itu kok banyak sekali isu di Unsrat. Ada kasus pelecehan seksual, kemudian ada kasus pungli, kemudian ada kasus banyak sekali kasus di Unsrat. Nah, itu yang kita up. Jadi itu yang Anto up untuk jadi bahan postingan di situ. Betul sekali. Nah sekarang itu yang orang lihat tuh kalau dia 1000 saja follower dari soal Unsrat waktu itu, secukup membuat Anto takut untuk mengakuinya. Iya, kita cukup takut untuk mengakui. Belum sekarang seberapa ini. Tapi sekarang kayaknya lebih berani karena sudah di backup ya. Jadi sekarang soal Unsrat sudah di backup saudara-saudara. Oke. Kalian jangan asal-asal. Kita mesti luruskan. Sabar. Ada pertanyaan lain. Nanti. Backupnya nanti. Tolong Mas, sebentar. Ini yang kita mau lanjutkan. Tadi kan soal Unsrat bahas soal kampus. Iya.
kan yang orang lihat sekarang masa ini, Ya. maksudnya follower lah. Dorang mulai ada yang protes lah. Kita pernah baca juga. Betul. Dorang kata-katanya begini. Di komen, Katanya kok soal Unsrat, kenapa so bahas soal Manado misalnya? Betul, Manado. Atau kenapa so bahas berlebihan soal kelapa sawit? Iya, Oh, betul. Nah ini kan bahas soal kampus. Apa yang mendasari Anto buat ambil step itu? Iya. Maksudnya masuk di ranah yang propagandanya so bukan lagi propaganda Di kampus. saja. Iya, bukan hanya So dalam mulai tempat. keluar. Iya. Apa kaitannya Iya. barang-barang ini dengan kehidupan mahasiswa? Coba Betul. kita mau dengar ini dari Anto P. Iya, kita belum ada data secara resmi ya yang valid bahwa pengikut dari akun ini sekitar 80 atau 90% mahasiswa dan alumni Unsrat. Kita belum ada data valid, tapi kita boleh mau bilang bahwa sekitar 80 sampai 90% pengikutnya itu mahasiswa ataupun alumni Unsrat ya, itu mengikuti akun ini. 80%. 80 sampai 90%. Ya, alumni Unsrat hati-hati loh, banyak sekali. Iya, tapi makanya kita belum punya data yang valid teman-teman. Iya. Ini hanya Maksudnya follower dari soal Unsrat ini, Iya. 80% kemungkinan pernah kuliah di Unsrat. Nah, bukan seperti itu. Jadi ini mesti diluruskan. Coba. Jadi begini maksudnya, mungkin ya sekitar 80 atau 90% mahasiswa Unsrat itu mengikuti akun ini. Itu lebih banyak dibandingkan kalau Anto bilang follower soal Unsrat ini 80%-nya mahasiswa. Iya, mahasiswa. Nah, beda loh itu dua hal. Beda. Jadi ini mesti diluruskan. Lebih banyak itu kalau yang Iya, seperti ini. Banyak berarti ada Ya, mungkin kita karena sekarang pengikutnya sekitar 200.000 lebih. per batch Unsrat berapa Unsrat, banyak? hari ini mahasiswa aktif per di tahun. Unsrat 27.000 hari ini. 27.000 mahasiswa aktif di Unsrat. Nah, Berarti berapa tahun punya mahasiswa setiap itu? 10 tahun cuma? Setiap tahunnya setiap penerimaan mahasiswa baru itu bertambah 5 sampai 6.000 penerimaan mahasiswa baru. Nah, belum lagi alumni-alumni yang sudah lulus seperti itu. Itu sedikit loh kalau itu. Iya, makanya kita bilang yang kita luruskan ya, mungkin sekitar 80 hingga 90% mahasiswa Unsrat mengikuti akun ini. Tapi koreksi kalau salah, mungkin ada teman-teman yang hari ini lihat tidak mengikuti, berarti salah ya. Begitu. Nah, tapi lebih banyak memang ya sudah secara global pengikutnya ini sudah secara global lah boleh bilang. Nah, tadi kembali ke pertanyaan. Kenapa enggak angkat fokus di kampus, Jo, angkat isu-isu kampus, angkat soalnya di kampus, Unsrat, ataupun kalau mau angkat kampus ya kampus orang lain ya, jangan melebar kemana-mana. Begini teman-teman, kembali ke yang tadi, yang mungkin pengikutnya ya, sekitar 80 atau 90% mahasiswa di Unsrat itu mengikuti akun ini, kan itu haus ke informasi. Nah, tujuannya juga akun ini adalah memberikan edukasi atau memberikan informasi terkait perkembangan geopolitik global, geopolitik yang ada di Indonesia ataupun di Sulawesi Utara maupun Kota Manado. Nah, kita yakin dengan kita memberikan informasi misalnya terkait informasi terkait apa yang terjadi di nasional, teman-teman itu bisa ternyata kan tuh ada kejadian ini di Jakarta seperti itu. Ada kejadian ini misalnya di London. Di seluruh global, orang tahu dari akun ini misalnya. Nah, untuk memvalidasi kejadian itu ya teman-teman silakan search mungkin di Google atau di mana saja. Apakah informasi yang diberitahukan ini benar atau tidak? Ya, tapi kita berusaha untuk informasi yang kita berikan itu valid. Ya, mungkin ya banyak kritisi dan kita itu memperbaiki kita diri untuk memberikan informasi ada misinformasi atau kesalahan data atau mungkin dalam tanda kutip typo dan lain sebagainya. Itu memang ya masih manusia kan tuh. Jadi proses perbaikan karena yang kelola kita sendiri. Nah, tetapi tujuannya itu kok. Tujuannya adalah memberikan informasi bahwa ini yang terjadi di Jakarta, ini yang terjadi di Indonesia. Kepada mahasiswa Unsrat dan pengikut akun ini seperti itu. Terkhususnya memang mahasiswa Unsrat. Ini yang terjadi misalnya di Amerika baru-baru ini ada demo soal Trump di Amerika sekitar 8 juta penduduk Amerika demo yang soal perang itu. Nah, ini kita memberitahu bahwa ada perang. Dampaknya apa? Ada perang Iran dengan Amerika, dengan Israel. Dampaknya ke Indonesia apa? Apakah berdampak secara ekonomi, berdampak secara geopolitik? Nah, dari situ teman-teman mahasiswa bisa berpikir secara kritis. Ada perang kok, dampaknya Indonesia? Apakah ini orang bisa bahas dalam satu diskursus mahasiswa atau tidak? Tujuannya ke situ. Jadi sekarang bagaimana cara soal Unsrat memandang dunia luar diolah dan kemudian disajikan ke mahasiswa Unsrat dan follower Unsrat. Seperti itu. Nah, sekarang berarti ada proses memasak ini barang. Iya. Jadi setiap informasi ada proses memasak dari Rian, dari Anto.
Anto sendiri ini sekarang punya tim Iya. atau pola berpikir bagaimana yang Anto pakai saat memasak ini akun? Iya. Ini informasi. Iya. Kalau Apa yang diperhatikan dari setiap informasi untuk dipost? Apa yang diperhatikan? Iya. Apa ideologi apa yang dipakai kah? Atau pemikiran apa? betul. Sebenarnya kalau dikatakan punya tim, ya untuk sekarang belum. Tapi Yang memang mengelola terpikir ini. ke sana. Oh iya. Cuman secara realitas kita berpikir bahwa kalau membentuk satu tim, ya harus siap secara material. Iya, Dan kita menyadari kita belum mampu untuk itu. Nah, tetapi ketika kita mencoba untuk menyajikan informasi, kadangkala kita lain-kali berdiskusi dengan teman-teman yang hari ini kita rasa mampu untuk menjadi kita teman diskusi. Apakah misalnya kita post ini aman enggak? Apakah kita post ini dampaknya negatif enggak? Apakah kita post ini memberikan kesan yang baik tidak? Selalu ada teman, ya teman diskusi lah dari bahasa ya. Kalaupun misalnya ada kelebihan, ya kita ngopi. Nah, kita bayar dari kopi misalnya. Teman ngopi. Teman ngopi lah DP bahasa. Kemudian kita diskusi, kita mau up misalnya soal perang Iran Israel misalnya. Ini kalau kita post, kita mau memposisikan diri bagaimana? Karena ya Indonesia pun hari ini pro kontra soal perang itu. Ada misalnya yang mendukung Israel, Iran. Nah, apakah postingan misalnya kita up ini kita materi, kita post. Ini apakah condong ke Iran atau condong ke Israel? Nah, kita mau memberikan informasi itu valid. Jadi tidak condong kedua-duanya. Jadi pure informasi kok. Tidak condong kemana-mana. Itu. Saat ini bikin pure informasi. Pure informasi. Jadi kalau untuk informasi, apakah soal unsur juga ada setelan propaganda enggak? Soalnya usah bicara perang, informasi yang lain lah. Iya. Karena propaganda perang ini kalau orang lihat dari pemberitaan, kemungkinan saya soal unsur mengambil informasi pun hasil propaganda. Hasil propaganda. Kan kalau perang itu terlalu luas. Betul. Orang bicarakan sekarang politik ataupun apa kayak informasi lain. Apakah ini barang ini di saat soal unsur memberikan informasi ada unsur propaganda dari Rian, dari Anto dan teman-teman atau tidak? Sebenarnya kalau soal pure informasi kita enggak bikin itu propaganda. Tapi kalau memang ada hal yang berbau propaganda, ya kita propagandakan. Misalnya kalau itu berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, itu kita propaganda. Misalnya, mohon maaf ya teman-teman, hari ini mungkin teman-teman kebanyakan melihat kita banyak angkat isu-isu soal MBG. Karena kita punya pandangan khusus untuk itu soal MBG. Karena kita berpikir bahwa siapa anggaran untuk MBG begitu besar, ya. Sedangkan wajah pendidikan kita selalu muat wajah pendidikan Indonesia di NTT di mana-mana, apalagi kemarin ada isu yang anak meninggal karena nggak bisa beli buku. Kita selalu miris lihat itu kok. Nah itu memang kita pure dengan propaganda. Bilang kenapa dana MBG, kemudian ada efisiensi dan lain sebagainya. Ada pakai efisiensi berpengaruh ke PPK, P3K, bukan PPK, P3K yang hari ini isunya berpotensi dirumahkan. Nah, ketika mereka dirumahkan, bagaimana mereka memberikan makan dan anak istri? Nah, itu kan memang kita itu memang pure, memang kadang kita bautkan dengan propaganda. Agar apa? Sebenarnya bukan ingin menyudutkan pemerintah, tetapi lebih ke memberikan masukan ke pemerintah bahwa harusnya pemerintah memikirkan dari aspek ini. Harusnya pemerintah memikirkan dari aspek ini. Jangan memikirkan dari sudut pandang misalnya oligark yang ada di sekitar istana. Harus melihat juga dari sisi langsung ke lapangan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau di saat memberikan informasi yang sifatnya itu informasi cuma itu pure informasi. Tidak akan ada tambah kurang. Tidak ada campuran propaganda. Tapi kalau memang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, itu kita rasa membalutkan sedikit propaganda adalah hal untuk memberikan sedikit kritisi kepada pemerintah, tapi bukan untuk menyudutkan, sebagai saran dan solusi ke pemerintah supaya pemerintah bisa melihat ini realita yang terjadi di lapangan. Apakah Anto rasa perlu memiliki lagi akun lebih dari satu? Karena kita memang tahu di latar belakangnya Anto ini sekarang banyak akun yang Anto kelola. Mungkin Anto nanti jelaskan itu kenapa alasannya sampai akhirnya bikin akun-akun itu. Iya, sebenarnya. Apa kalau mau sebut juga kan? Ya tahu sendiri nanti lihat afiliasinya soal unsur itu dengan siapa saja. Betul. Jadi ada beberapa afiliasi soal unsur. Nggak perlu sebut lah. Cukup tahu soal unsur. Jadi kenapa harus dibuat beberapa akun itu dan target
tujuannya masing-masing akun? Karena kan ada salah satu akun yang Anto kelola ini akhirnya agak mirip dengan Soal Unsrat. Ada juga informasi, berita, betul. propaganda juga ada di situ. Nah, apa yang nanti membedakan akun ini dengan Soal Unsrat dan kenapa bikin akun-akun baru ini? Ya, sebenarnya ini berangkat dari pertanyaan yang kau lemparkan tadi soal komentar-komentar. Ini kok akun Soal Unsrat, tapi kenapa muat soal yang ada di Jakarta, informasi dan lain sebagainya yang tidak pure di Unsrat, Jo, begitu. Nah, sebenarnya tujuan kita buat akun satunya lagi, jadi kita cuma punya 2 akun. Buat satu akunnya lagi itu agar supaya tidak ada tendensi ke situ. Jadi komentar-komentar menepis lah komentar-komentar yang pure Joko Unsrat, nggak usah ke lain-lain. Cuman memang dia step by step membangun membangun untuk membedakan keduanya itu perlu waktu. Tetapi pada akhirnya berarti Anto mau bikin memang Unsrat ini pure akan informasi Unsrat atau tetap ada propaganda khas mahasiswa di situ nanti? Atau bagaimana? Dia tetap dengan gayanya yang sekarang, tetap memberikan informasi, tapi sebenarnya akun satu itu kenapa hari ini masih berkolaborasi atau masih bersama-sama berdiri untuk menumbuhkan akun itu. Nanti ketika kita rasa akun itu sudah cukup besar, sudah punya tim dan lain sebagainya, kita akan membedakan kedua. Jadi tidak akan ada kolaborasi antara membedakan dalam artian DP konten juga. Berarti Soal Unsrat mungkin kemungkinan besar akan ke situ. Jadi Soal Unsrat akan pure untuk mahasiswa. Iya, betul. Sebenarnya kita lagi mau tambah. Kalau boleh mau tambah. Jadi kita kok banyak lihat konten kan ada yang akun satu itu memang kita fokuskan ke berita misalnya. Kita mau fokus ada lagi akun yang angkat soal misalnya edukasi. Misalnya soal kayak pintar politik apa lagi total politik. Itu kan akun keren. Jadi entah itu narasi propaganda dan lain sebagainya, tapi itu menurut kita edukasi. Edukasi. Dan itu perlu. Masyarakat perlu. Ini sekarang sudah mulai agak mengerikan pertanyaannya ya. Jadi kalau Anto bisa jawab dengan baik-baik coba. Ini pertanyaan berikut begini. Orang bisa lihat sendiri lah di Soal Unsrat itu sudah ada istilahnya sudah ada kerjasama dengan entitas politik. Iya. Di Soal Unsrat kan yang ada kerjasama dengan entitas politik atau tit itu nanti. Itu dia di satu atau di Soal Unsrat yang ada? Kalau Soal Unsrat, ya kita nggak bisa apa ya? Kerjasamakan dengan entitas politik. Iya. Kita sadar bahwa secara username akun itu bahwa identitasnya ya Unsrat begitu. Tapi itu Soal Unsrat ke satu. ada kerjasama dengan pihak kampus sekarang. Iya, cuman orang begini kalau dengan pihak kampus ya kita nggak perlu kerjasama karena kita selalu angkat soal kampus begitu dah. Dan mungkin kita memang banyak mendapatkan info-info A1 di dalam wadah Unsrat. Itu tapi itu mungkin kita tidak akan cuma di sini. Nah, cuman yang tadi terkait dengan kerjasama dengan entitas politik. Nah, seringkali netizen atau warganet melihat bahwa misalnya kita mengangkat soal propaganda, isu dan lain sebagainya, itu dikaitkan dengan itu sudah terikat kontrak dan lain sebagainya. Padahal tidak. Oke, kita harus akui memang ada tendensi, tapi bukan di akun itu, di akun yang satu. Nah, yang kita ya seperti itu. Tapi kalau akun ini kan? Iya. Tapi kalau ini kita tidak berani dan tidak mau terikat dengan entitas politik. Jadi di Soal Unsrat tidak ada keterikatan dengan entitas politik. Tapi di akun yang satunya ini, itu ada. Nah, sekarang kita bertanya itu. Keterikatan dengan entitas politik, bagaimana caranya Anto membawa jiwa aktivisme ke dalam ini akun yang sudah terikat dengan entitas politik? Kalau kawan-kawan tahu saat ini video direkam, kita masih menjabat sebagai anggota legislatif juga. Ini percakapan ini orang buat dengan menanggalkan semua kepentingan politik. Jadi orang bicara ini bebas-bebasnya. Jadi ini bagaimana Anto mewadahi ini idealisme dalam dengan jiwa-jiwa aktivisme ini di saat akun yang ini bekerja sama dengan entitas politik. Baik. Bagaimana? Sebenarnya begini, kita masih memegang teguh. Kita selain memang kagum dengan sosok Bung Karno, kita juga mengagumi sosok Tan Malaka.
Walaupun sebenarnya dalam sejarahnya kedua tokoh politik ini sangat berlatar belakang, apalagi Bertolak belakang. bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Nah, tetapi apa ya? Bukan pemikiran kok, apa DP bahasa itu yang keluar daripada Tan Malaka, bahwa idealisme itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh seorang pemuda, kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Itu quotes-nya masih banyak berseliweran di apa ya yang anak muda kagumi. Nah, tetapi semakin ke sini bahwa idealisme itu dibenturkan dengan realitas. Itu satu. Ya, idealisme dibenturkan dengan realitas. Apa realitas itu? Isi perut, isi dapur, kira-kira seperti itu, isi dapur. Nah, teman-teman, apa ya? Kita mau bilangnya? Bagaimana caranya, ya, merawat idealisme, tetapi dibenturkan dengan masalah realitas yang ada. Nah, kita mencoba untuk, kita tidak bisa menafikan tapi diri bahwa kita butuh doi untuk hidup. Itu beban moral. Apalagi kita orang yang sedang kita butuh mapan secara ekonomi untuk ke depan. Kita mau beli rumah misalnya, ya kan? Kita mau menikah. Karena nggak mungkin dengan berbekal kita idealisme kita bisa beli rumah, kita mau menikah. Kita bagaimana mencoba untuk menyeimbangkan, membalance keduanya kok. Makanya kita bilang mungkin kita kerjasama dengan entitas politik tertentu dengan tujuan untuk agar kita isi dapur itu terpenuhi. Tapi di sisi lain kita mencoba untuk merawat, menjaga kita kewarasan idealisme. Ya. Contohnya coba. Iya. Contohnya itu walaupun sebenarnya itu ya masih menjadi kritikan dan banyak pro kontra misalnya dari kita teman-teman sendiri bilang karena hidup di lingkungan aktivis itu nyanak muda di saat orang diharapkan nyanak muda karena tetap aktivis menuntut kalau kata Sohogi kalau nggak salah teman-teman boleh kritisi, Sohogi katakan bahwa akhir daripada seorang aktivis itu yaitu mati. Iya. Aktivis sering itu Sohogi yang katakan. Itu memang ditakdirkan oleh seorang aktivis mati begitu dah. Jadi dia menolak semua bentuk intervensi dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman di hari ini tidak semua kita itu mampu untuk melewati itu. Kita realistis. Iya betul. Kita realistis. Kita butuh hidup. Kita butuh membangun masa depan, berkeluarga dan lain sebagainya. Dengan mempertahankan berjiwa aktivis tetapi tidak mengedepankan realistis yang tadi kita udah cuma mati. Itu Kalau Sohogi bilang mati. Sohogi bilang mati. Nah, makanya kita mencoba untuk bagaimana kita bisa tetap hidup secara realistis tetapi idealisme itu tetap terjaga. Kita mencoba masuk ke situ. Cuman memang masih banyak kritik, teman. Masih banyak kritik. Nah, tapi salah satu hal yang kita backing sampai sekarang ini terserah teman-teman kritik dan memang sudah banyak kritik. Sudah terafiliasi dengan identitas politik tertentu dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kita selalu backup teman-teman aktivis yang hari ini menyuarakan apa yang menjadi keresahan. Betul. Kita selalu lihat sering sekali kesini. Misalnya kita ada teman-teman dari nggak perlu cuma DP entitas, teman-teman pejuang lah DP bahasa aktivis yang hari ini menyuarakan misalnya soal Manado Utara, menyuarakan soal keresahan masyarakat Manado. Kita selalu ketika mereka collab di akun Soal Unsrat, kita selalu terima. Aku bilang ini perjuangan. Kita walaupun terkadang memang dia berbenturan dengan kepentingan politik yang hari ini mungkin bekerja sama dengan entitas politik yang kita pegang. Tapi itu tetap di sisi lain kita pegang apa yang Gus Dur pernah bilang bahwa yang terpenting dari politik itu adalah kemanusiaan. Jadi kita mencoba menseimbangi. Walaupun di sisi lain kita banyak kritikan, tapi kritikan itu menurut kita itu obat for kita membangun lebih baik. Tapi di sisi lain kita mencoba untuk kita backup. Karena nanti biarpun kok ada yang memang mengkritisi, orangnya mengkritisi langsung. Memang kadang terkutip, kalau kata kritisi itu termasuk caci maki di dalam. Mengkritisi caci maki. Karena ruang kritisi itu bebas kok. Nah,
Tapi ketika orang menyuarakan soal kepentingan kemaslahatan orang banyak, kita tetap biarpun Ngoni so pernah bikin kita sakit hati, kritisi dengan kata-kata yang nyana sedap, kita tetap terima karena Ngoni memperjuangkan kemaslahatan hidup orang banyak. Jadi kita coba kasih balance itu. Tadi kan bilang pernah ada saat dimana harus mengepost karena niatan untuk tetap hidup dalam idealisme dan berbarengan juga ada kontrak dengan entitas politik tertentu. Ada pernah post barang yang berlawanan dengan entitas politik. Betul. Yang dikerjasamai ini. Iya, betul. Respon dari entitas politik ini bagaimana di saat mereka mengetahui kalau Anto itu ada post sesuatu yang berlawanan? Oh iya, kita mencoba selalu ketika misalnya ada respon lah, DP bahasa respon dari entitas politik tertentu yang hari ini mungkin bekerja sama dengan kita selalu bilang memberikan rasionalitas bahwa kita hargai bentuk kerjasama ini, kita menghargai kita terampai perjalanan perjuangan politik DP bahasa. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa membohongi kita hati bahwa kita terpanggil untuk dari entitas politik ini ada feedback. Kita sampaikan ini. Tapi ada feedback dari entitas politik. Oh, enggak, dari dia bisa memaklumi ini. Ini bisa. Bagusnya. Kenapa kita hari ini bertahan? Karena itu, dia bisa memahami itu, panggilan hati itu. Kita selalu bilang, kalau Gus Dur pernah bilang bahwa yang terpenting dari politik itu adalah kemanusiaan. Mohon maaf, mungkin ini bertentangan dengan kepentingan entitas politik yang hari ini kita perjuangkan bersama, tetapi ini panggilan kemanusiaan, ini panggilan hati. Jadi entitas politik ini dengan bisa memahami untuk itu. Iya, bisa mengerti kalau bisa mengerti bahwa masalah kemanusiaan, masalah apa tidak bisa dibeli dengan apapun. Berarti niatan dari dia juga sebenarnya bukan menyakiti kemanusiaan. Sebenarnya bukan mau menekan kita, tapi mempertanyakan kenapa. Dan kita berikan rasionalitas dan dia memahami untuk itu. Dan dia tidak pernah mengintervensi dan menekan. Seperti itu. Jadi memang berarti di saat mau bikin kontrak, misalnya Anto bikin kontrak. Iya. Sebelum ada entitas politik inilah. Entitas politik misalnya ABC datang. Yang akan diambil yang apa? Yang tawaran tertinggi atau bagaimana? Oh, enggak. Kita mesti disclaimer sini ya, teman. Kita apa syaratnya untuk kerjasama dengan akun yang satu itu? Sorry. Ya. Titit. Oke. Yang akun yang satu itu. Sebenarnya begini. Apa syaratnya? Apakah uang saja atau apa kira-kira dari di Pilkada 2024 kemarin? Iya. Pilkada ada tawaran yang lebih besar sebenarnya dari entitas politik yang hari ini bekerja sama dengan kita. Tetapi sekali kembali lagi bahwa hari ini kita lebih menghargai perjuangan dan ideologi. Perjuangan ideologi. Ya, hari ini kita bisa pertahankan itu. Dan perjuangan entitas politik yang hari ini bekerja sama dengan kita itu jalannya searah dengan ideologi yang kita anut kita masih mahasiswa. Itu sejalan. Sebenarnya kawan-kawan boleh mengerti ini. Itu. Dia kan mahasiswa aktivis di mana, ya? So tahu lah dia entitas politik apa. Itu sejalan. Makanya kembali ke pertanyaannya, apakah tawaran politik itu berdasarkan besar jumlah uang atau ada pertimbangan lain? Ya, tentu pertimbangan lain adalah pertimbangan ideologi. Kembali ke ideologi. Jadi seberapa besar tawaran yang ditawarkan, kembali lagi ketika dia secara ideologi tidak sejalan, mungkin kita akan mempertimbangkan untuk itu. Kalaupun diterima, jika misalnya tidak ada tawaran dari entitas politik yang tidak seideologi, misalnya 0, tapi ada tawaran besar dari entitas politik yang 180 derajat bertolak belakang dengan ideologi yang dianut Anto. Itu apa yang akan Anto tempuh? Pilihan apa yang akan Anto tempuh? Kita tidak akan bilang mau tolak atau mau terima. Karena kalau mau terima bisa ada DP cara, mau tolak bisa ada DP cara. Untuk menjalankan tetap tadi yang kita bilang, aktivisme dan ideologi, aktivisme dan idealisme. Di dalam tetap mengelola akun yang bisa komersial. Nah, itu kita bertanya itu. Kira-kira tidak ada pilihan lain, cuma ada satu entitas politik ingin bayar mahal tapi ideologinya bertolak belakang. Misalnya dia akan buat ini misalnya Indonesia jadi negara yang super otoritarian. Itu. Misalnya ada. Terus tawarannya tinggi. Bagaimana posisi Anto menghadapi ini? Itu biar nanti waktu yang menjawab. Terlalu gampang jawabannya. Kita belum bisa menjawab sekarang. Karena untuk sekarang kita masih pure pegang apa yang kita rasa kita ideologi bahwa kita sejalan dengan entitas politik tersebut. Tapi kalau masalah pertanyaan tadi itu
biar waktu yang menjawab. Berarti begini, Anto. Kalau jawaban biar waktu yang menjawab, berarti ideologinya Anto bisa berubah. Sebisa mungkin kita mempertahankan itu kok. Hah. Makanya sebisa mungkin, makanya selagi apa ya? Apalagi orang bicara politik tuh. Politik ini memang orang-orang banyak berubah. Tapi kalau Begini terlalu kok. sering berubah, Ya, kalau kita sekarang Mbak pikir begini. Kita sekarang fokusnya adalah bagaimana kita mencoba untuk apa ya? Memapankan hidup agar kedepannya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. dan bisa puas dengan idealisme. Iya. Kalaupun misalnya, karena kita tidak bisa menafikan kita pede bahwa siapa tahu kedepannya kita terjun ke dalam dunia politik langsung. Praktis. Ya, dunia politik praktis. Ketika kita sudah mapan secara material, kita tetap sejalan dengan garis ideologi yang kita anut, perjuangan yang kita anut. Nah, makanya kita komitmen sekarang adalah bagaimana kita berusaha untuk, kita sudah mapan secara ideologi. Kita kebutuhan dapur sudah terpenuhi, kita masa depan sudah cukup terjamin DP tanda kutip. Nah, nanti ketika pun misalnya, sudah tidak bekerja sama dengan entitas politik tertentu yang seideologi, kita tetap berdiri di garis yang sama, tapi dengan berdiri di atas kaki sendiri dan berjuang secara sendiri. Ya, tidak perlu bekerja sama dengan entitas politik yang lain. Jadi orang harus tetap orang ideologi. Jadi blueprintnya ke situ, blueprintnya ke situ, tujuannya ke situ, goalsnya ke situ. Tapi terkait pertanyaan tadi kok, ya itu nanti waktu yang menjawab. Karena kan ya manusia sifatnya berubah. Ya, Lucu sekali. Sekarang ini pertanyaan berikat akhir lah. ya. Adakah tantangan nyata, ancaman atau intimidasi atau tantangan-tantangan lah di saat Anto sendiri menyuarakan sesuatu, nggak usah sebutlah oknum atau siapapun yang mengancam itu, cukup ceritakan kira-kira ada ancaman seperti apa, tantangan seperti apa di daerah tempat Anto tinggal saat ini. Ya. Maksudnya dimanapun yang Anto Ya, pos ini, apakah pernah menerima ancaman? Ya. Oke, kita langsung jawab. Dan apa materi yang kayaknya nggak usah bilang lah ya. Iya, nggak perlu. Pernah tidak menerima ancaman? Di awal saja pada saat. Tapi untuk waktu itu kita sudah kelar. Kelar, di wisuda, semuanya kelar, urusan kampus kelar. Nah, di situ memang kita identitas mulai tercium dari bahasa, mulai tercium. Dan memang sebenarnya dari kita masih mahasiswa itu sudah cari aktor intelektual di belakang akun ini. Memang dicari sekali. Kita teman-teman juga bilang, "Entok, ini banyak sekali dosen yang mau cari tahu siapa ini yang kelola. Dan waktu itu sudah kelar, kita sudah mulai berani untuk menunjukkan siapa orang di belakang. Dan memang ada yang memang bilang begini, kita tidak perlu sebut nama ya teman-teman. Bilang ada kok itu satu mahasiswa, ya mahasiswa bahwa untung dia kelar. Kalau dia masih mahasiswa, kita mau akan kasih lulus selama kita hidup. Bilang begitu. Itu kan satu bentuk ancaman sebenarnya. Dan itu memang ketakutan yang paling nyata yang kita takut selama kita masih mahasiswa. Nah, Dan itu ada oknum ya. Kita nggak mau sebut siapa DP nama. Nah, setelah lulus apa ada ancaman? Setelah lulus. Oh, itu setelah lulus. Setelah lulus. Nah, itu jadi ancaman. Itu terlambat dia mengancam. Kemudian ada juga yang masuk via DM. Nah, DM-nya bagaimana? Jadi via DM-nya itu kita tahu siapa ngapa identitas, orang tahu. Jadi apa dia ancaman itu lalu? Orang mau ke rektorat toh mau ke Dikti Saintek supaya nama di Dikti Saintek mau dicoret supaya nggak terdaftar sebagai alumni Unsrat. Ancaman seperti itu ada via DM dan memang dia DM pakai akun anonim, jadi kita ingin tahu siapa dia. Ancaman seperti itu ada banyak, dan ancaman-ancaman lain juga banyak ya. Tapi ya selagi kita berdiri di jalan yang benar menurut kita, ya kita nggak gentar dengan itu. Ya, tapi akhirnya sekarang Unsrat berapa follower? Sekarang 226 ribu. Engagement kan cukup tinggi juga. Algoritmanya di 89 juta.
Engagement. ya. 89 juta 89 engagement. juta, betul. Jadi impact-nya sudah sampai ke 89 juta orang. Iya, betul. Berarti bukan cuma Manado itu. Itu bukan cuma Manado, Berarti memang sudah dia yang soal skala luar. nasional. Dia soal skala nasional. Memang biasa postingan-postingan yang kita post itu kemarin di apa story oleh DJ Doni tahu. Aha. Nah, dia post. Nah, semakin kelihatan iya, ya di Jeddah afiliasinya dengan Iya. Kemarin juga sempat post Ganjar, kemarin Ganjar ada. langsung bilang ya. Afiliasi politik. Jadi apa? Berarti 89 juta engagement tuh. Iya. Sekarang Anto bilang 89 juta engagement. Berarti ada harapan secara finansial dari akun ini berarti. Iya, Buat Anto. iya tentunya. Anto merasakan DP dampak Iya. secara ekonomi. Dampak secara ekonomi ini di luar yang tadi disebut kerjasama ya dengan entitas politik tentu. Publish rate per tanggal ini berapa kalau posting satu kali di Soal Unsur? Kalau postingan ya, Iya. ya reels, Atau beda-beda DP. beda karena Taruhlah orang post postingan beda, collab komersial. beda, ya beda. Komersial, barang untuk jualan, bukan politik. Iya, kalau di untuk Soal Unsur barang ada berapa untuk DP? jualan itu di range 500k per postingan. Per postingan. Per postingan 500k. Itu konten dibuat oleh yang minta. RTP, ready to post. Ready to post. Kalau yang bikin sendiri konten lain lagi DP. Kita belum bisa bikin konten yang untuk produk ya, bikin konten sendiri karena banyaknya aktivitas dan kesibukan, jadi kita belum mengiyakan misalnya teman-teman suruh visit, datang ke lokasi dan lain sebagainya, Mbak. Jadi yang terima cuma terima ready to post. Oh, ready to postnya 500.000. 500.000. Kalau visit paling ya DP range lebih, cuman kita nggak terima itu karena masih banyak sekali kesibukan yang memang hari-hari sibuk gitu. Nah, perencanaannya ini Soal Unsrat dan Anto planning buat diri sendiri selain Iya. menikah ke depan pasti kan menikah. Iya pasti. Itu kan so pasti sama orang mau menikah. Nah, perencanaannya apa? Soal Unsrat ini akan dibawa kemana? Ya. Anto planning terhadap dunia sosial media ini bagaimana? Iya betul. Bagaimana? Ya, sampai hari ini yang menjadi kita patron media sosial itu adalah Total Politik dan Pintar Politik. Dua ini menurut kita menjadi patron media sosial yang hari ini mungkin akun ini kita akan bawa ke sana. Jadi akun ini sifatnya edukatif, informatif yang mencerdaskan generasi bangsa. Karena dari awal tujuan kita buat ini akun memang tujuan satu sebenarnya, yaitu mencerdaskan. Mencerdaskan kalau di sila keberapa mencerdaskan kehidupan bangsa. Di amandemen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Di undang-undang UUD 1945 kehidupan bangsa. Jadi patokannya situ, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita latar belakang sarjana ilmu politik. Jadi ya kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan konten-konten edukatif soal politik. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena hari ini semua unsur kepentingan, semua hal-hal yang berkaitan dengan pribadi itu tidak lepas dari intervensi politik, kebijakan. Betul, pasti. Itu kebijakan. Ini masyarakat harus tahu. Nah ini masalahnya. Kita mau kasih tahu di sini. Kok seringkali kita dapat komen, bahkan kok juga paling sering baca komen. Apa sih? Mau post-post ini for apa sih? Post-post soal politik, post-post soal ini soal ini. Apa sih di pendapat 4 orang? Ah ini. Padahal dengan politik ini itu berdampak ke sampai dapur, bahkan sampai hal-hal sensitif itu pun hari ini bisa diintervensi oleh politik. Hal-hal misalnya berbau soal ranjang dan lain sebagainya itu bisa diintervensi. Toh misalnya buat kebijakan apa? Kebijakan pemerintah misalnya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, itu pemerintah menginstruksikan satu keluarga cukup punya 2 anak. Padahal itu zaman dulu. Iya, itu dulu. Ini Sekarang contoh minus dulu. orang. Iya, itu yang Manado dulu. minus, guys. Iya, betul. Pertumbuhan. Laju pertumbuhan Manado minus. Jadi harus banyak-banyak beranak. Iya, tapi ini contoh dulu. Padahal untuk memiliki anak itu kan itu tanggung jawab dan haknya daripada keluarga itu sendiri. Dia mempunyai anak 1, punya anak 2 atau bahkan punya anak lebih dari 10 itu tanggung jawabnya dia. Nah, cuman memang rasional bahwa ketika ekonomi belum tidak mampu jangan punya anak lebih, itu rasional memang. Cuman sebenarnya hal-hal seperti itu janganlah sampai diintervensi oleh politik sebenarnya. Kan begitu, itu satu. Yeah. Dan
Ya begitu. Jadi tujuannya kalau itu. soal Unsrat ini tetap akan berjalan di ranah yang sama. Ya. Kalau planningnya Anto buat diri sendiri nanti mau apa ini? Akan bikin apa? Mau ada S2 katanya semua S2. Sementara Semua S2. karena S2. Sementara Jadi S2. kawan-kawan mesti tahu ini soal Unsrat bukan orang-orang bodoh di belakang itu. Kita Sementara S1 dia semua S2. Jadi Anto berniat untuk kuliah terus Iya, karena memang, mempertajam itu ilmu ya. Iya. Dan ciptakan akun-akun lain lagi. Iya, kalau menciptakan akun Kita kira ada akun jenaka milik Anto juga. Itu lain lagi. Siapa yang punya? Kelola ya? itu lain lagi. Hanya itu yang perlu dicungkut sih. Jadi Itu kan jenaka supaya hidup nggak terlalu boring lah. Kita terkadang mau pikir soal akun jenaka itu karena habis ide, habis konten apa diselipkan dengan apalagi orang Manado. Orang Iya. Manado kan suka yang hal-hal sebenarnya kan begini, aktivis itu tongkrongan lah. iya. Aktivis tongkrongan. Betul. Jadi ini hasil dari aktivis itu bukan cuma politik melulu. Iya, betul. Itu- Kan boring kalau cuma Iya, jadi soal itu dia bisa- terlalu kaku bahas Iya. soal politik, terlalu formal dan sebagainya. Sebenarnya politik juga tidak kaku kan. Iya. Sebagai praktisi politik, orang bercakap politik tidak sekaku itu. Iya. Kalau kata Panji Pragiwaksono, ya, kita kutip sedikit dari kata-kata. Hari ini komedi diseriusin, tapi politik dibercandain. Iya, Gitu. itu makanya itu tuh. Di saat bicara politik malah dibercandain. Dibercandain. Jadi makanya bercanda dong politik. Iya. Jadi itu guys, orang so kelar ngobrol-ngobrol dengan Rian, dengan Anto atau Rian ini Iya. soal Unsrat. Mungkin ke depan orang boleh bahas barang lain dengan ini Anto. Iya. Mungkin terakhir kok kita apa? mau Oh, kasih iya. untuk anak muda Manado Ah. khususnya. Oh, pesan-pesan. Iya, pesan-pesan terakhir ya. Oke. Untuk anak muda Pesan-pesan. anak muda Manado, iya. Kita percaya bahwa hari ini mungkin di tengah banyaknya kasus marak dunia malam yang selalu polisi. Baku tikar. Baku tikar, ya. Itu kita masih yakin dan kita masih percaya masih banyak anak muda Manado yang kreatif, yang cerdas. Nah, Iya. dan hari ini ruang untuk bertumbuh itu besar, banyak. Ya, jadi jangan stagnan. Teruslah bertumbuh, teruslah bergerak. Jangan hanya di darat tapi juga di udara. Di udara ya melalui media sosial. Dan teman-teman bisa berkreasi melewati media sosial. Apapun itu teman-teman, jangan malu. Apapun itu berkreasilah. Berkreasilah. Kalau ketika hari ini misalnya teman-teman tidak cakap dalam hal public speaking, teman-teman bisa berkreasi lewat tulisan. Kemudian tulisan itu bisa dipost di akunnya teman-teman. Siapa tahu dari tulisan-tulisan itu teman-teman bisa menjadi sosok pemikir, teman-teman bisa menciptakan kreativitas yang berdampak secara finansial ataupun berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti Anto, semua kawin dia. Masih dekumpul. Semua kawin dia, so S2. Wow. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi di Channel Let Talk berikutnya. Bintang tamu berikutnya pasti mengejutkan. Siap. Ya mau bilang sekarang nanti. Oke, bye-bye.